Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, siswa kelas 5. Kali ini, di kelas Pak San, kita akan membahas tema 2. Oke? Bagi kalian siswa kelas 5, yang sudah punya buku tema 2, mari sama-sama kita buka buku temanya. Oke? Nah, ini buku tema 2. Tema 2 ini mengenai udara bersih bagi kesehatan. Ya. Yuk, kita langsung menuju subtema 1. Cara tubuh mengolah udara bersih. Oke. Di sini ada gambar ilustrasi. Kemudian di bawahnya ada beberapa pertanyaan. Pertama, kamu harus perhatikan dulu gambar di atas. Kemudian diharapkan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kalau di kelas, guru langsung bisa bertanya dan kalian menjawab. Tapi di sini Bapak akan coba jelaskan pada kalian. Kita lihat pertanyaan pertama. Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Nah, bicara tentang makhluk hidup, tentunya sudah pernah kalian bahas di kelas 4. Makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Nah, di sini kamu bisa lihat, ada manusianya enggak? Iya. Kemudian ada hewannya enggak? Ada. Coba hewan apa saja yang ada di sini? Oke, nih hewan apa? Nih juga, kemudian ini, ya, nih, kemudian ini. Nah, Bapak yakin kalian sudah kenal hewan-hewan itu. Kalian lihat burung nggak di sini? Lihat, iya, nih burungnya ada di atas, ya, di atas atap nih, ya, itu hewan. Kemudian tumbuhan, ya, tumbuhan di belakang-belakang sini. Oke, jadi itulah makhluk hidup yang ada pada gambar di atas. Kemudian, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan pasti berbeda ya. Sekarang hewan dulu misalnya yang kita bahas. Hewan pun berbeda. Mungkin makanannya berbeda, cara hidupnya berbeda, ya. Nah, di sini bisa kamu pahami dan Bapak yakin kalian bisa tahu. Seperti kambing nih, kambing makannya apa? Iya, makan tumbuhan ya, makan rumput. Kemudian ada ayam, ya. Ayam makan biji-bijian juga, makan cacing juga, ya. Kemudian ada bebek juga di sini, ya. Kemudian ada burung tadi di atas. Nah, itu perbedaannya, ya. Kemudian apa pula persamaannya? Ya. Nah, bicara tentang persamaan berarti bicara tentang ciri makhluk hidup. Nah, misalnya apa? Ciri makhluk hidup. Berkembang biak. Iya. Jadi makhluk hidup salah satu persamaannya ya berkembang biak. Oke. Kemudian apa lagi? Membutuh makanan. Makhluk hidup persamaannya adalah sama-sama membutuhkan makanan. Kemudian apa lagi persamaannya? Sama-sama bernafas, ya. Makhluk hidup bernafas. Bernafas membutuhkan oksigen. Nah, itu diantaranya persamaan makhluk
hidup. Nah, terkait ternyata dengan pertanyaan yang keempat. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Iya, tentu. Karena bernafas membutuhkan oksigen. Oksigen itu nanti dipakai untuk proses pembakaran dalam tubuh. Ya. Kemudian, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Nah, proses pengambilan oksigennya melalui cara bernafas. Ini untuk hewan-hewan yang ada di sini, termasuk manusia, ya, bahkan juga tumbuhan, membutuhkan oksigen melalui proses pernafasan. Terus, apa yang harus kita lakukan supaya kelestarian oksigen terjaga? Nah, berarti kita harus tahu oksigen itu dihasilkan oleh apa? Oksigen dihasilkan oleh tumbuhan, ya, dalam proses fotosintesis terjadi di daun dengan bantuan sinar matahari. Jadi proses fotosintesis itu tumbuhan akan menghirup karbon dioksida, kemudian menghasilkan oksigen. Oksigennya kemudian dilepas kembali ke udara dan dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa tumbuhanlah yang menghasilkan oksigen, maka supaya oksigen terjaga ketersediaannya, maka kita harus menjaga tumbuhan. Kalau perlu menanam, ya, rajin menanam tumbuhan, merawat tanaman sehingga tanamannya tumbuh subur, daunnya banyak, rindang, tidak hanya sekedar buat menyejukkan, tapi juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Oke, jadi itulah cara supaya oksigen terjaga. Nah, kemudian nomor 7, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Ya, tanggung jawab kita adalah ikut bersama-sama dengan masyarakat menjaga lingkungan, khususnya menjaga tumbuh-tumbuhan. Jangan sedikit-sedikit tumbuhannya ditebang, mengganggulah alasannya, atau daunnya rontok melululah alasannya, banyak ulat dan sebagainya, lalu tanaman ditebang. Ya, jadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga dan merawat lingkungan, khususnya menjaga dan merawat tanaman agar ketersediaan oksigen terjaga. Oke, ini adalah pengantar subtema 1. Nah, mari sekarang kita masuk ke pembelajaran 1. Nah, dalam pembelajaran 1 ini ada teks di sini yang bisa kalian baca, Dayu dan ikan hias. Ya. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Nah, kemudian ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apakah yang dilakukan ikan-ikan itu? Oke, ini ada gambar ilustrasinya. Ya, siapa ini? Dayu. Ya, ini adalah
akuariumnya dan ada ikan apa tadi nih? Ikan mas koki, ya. Mulutnya terbuka tertutup ya. Nah, sekarang di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Setelah membaca, perhatikan peta pikiran di bawah ini. Nah, ada satu konsep yang harus kamu pahami dulu nih. Mind map ya atau peta pikiran. Kenapa ini disebut peta pikiran? Nah, karena proses pikiran dipetakan dalam diagram ini. Bagaimana sih proses pikiran itu? Hal pentingnya atau bisa berupa judul, berupa tema dan sebagainya itu berada di tengah. Ya, berada di tengah, dayu dan ikan hias. Kemudian dari tengah dia akan menyebar bercabang-bercabang ya sebagai jawaban atau rincian dari tema-tema tadi atau judul tadi. Nah, di sini kamu dibantu dengan beberapa pertanyaan. Misalnya di sini, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Nah, di sini juga ada, siapa yang memelihara ikan hias? Kemudian di sini, di mana ikan hias itu dipiara? Kemudian, kapan ikan hias itu diberi makan? Dan juga, kapan akuarium dibersihkan? Ada lagi di sini, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, dari sini kemudian kamu bisa jawab, dan jawaban itu nanti akan menjadi pikiran buat kamu, sehingga lebih mudah nantinya kamu untuk mengingat materi ini. Nah, coba kita lihat sama-sama. Ya, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Oh, mungkin dari sini dulu yang enak nih. Siapa yang memelihara ikan hias? Masih ingat kan? Iya, yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Kemudian, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Jenis ikan hias yang dipelihara adalah ikan mas koki. Kemudian, di mana ikan hias itu dipiara? Ikan hias itu dipiara di dalam akuarium. Kemudian, kapan akuarium dibersihkan? Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Terus di sini, kapan ikan hias itu diberi makan? Ikan hias diberi makan setiap hari. Nah, terus, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya adalah ikan-ikan tersebut selalu membuka dan menutup mulutnya. Nah, ini sebagai gambaran awal buat kamu tentang mind map. Nanti pada materi-materi berikutnya akan banyak sekali tugas-tugas yang terkait dengan peta pikiran ini. Nah, berikutnya ada tugas berikutnya adalah ayo menulis. Menurutmu apa yang dilakukan ikan-ikan dengan membuka dan menutup mulutnya? Tuliskan pendapatmu dalam kotak ini. Ya, di sini ada kotak, ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena kamu punya pendapat, silahkan tulis di sini. Ya. Nah, bisa bermacam-macam pendapatnya. Mungkin ada yang punya pendapat bahwa ikan itu membuka dan menutup mulutnya untuk meminum airnya sebanyak-banyaknya. Wah, kembung dong nanti. Ya. Kemudian mungkin lagi ada yang berpendapat bahwa ikan itu membuka dan menutup mulutnya karena hal lainnya, terserah. Nah, tapi sebenarnya ya, ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena dia bernafas menggunakan insang. Ya. Nah, dia membuka mulut untuk memasukkan air.
Nah, sehingga nanti insang menyerap oksigen yang ada dalam air tersebut. Ya. Kemudian nanti ada tutup insang, airnya akan keluar melalui tutup insang itu ketika ikan menutup mulutnya. Jadi mulutnya ditutup, maka air akan keluar melalui tutup insang. Nanti akan kita bahas pada pembahasan yang lebih lanjut. Nah, di sini ada yang harus kalian baca tentang pernafasan pada hewan. Ya, mungkin nggak perlu Bapak jelaskan secara rinci ya, nanti kamu bisa baca sendirilah tentang ini. Ini juga untuk melatih kemampuan membaca kamu. Nah, beberapa poin penting saja Bapak sampaikan di sini. Ya, yaitu sama seperti manusia, ya, hewan juga bernafas. Dan bernafas itu adalah mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Jadi ini yang penting. Jadi bernafas itu untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Oke. Nah, kemudian sistem pernafasan pada hewan berbeda-beda juga sesuai dengan jenisnya. Nah, ini beberapa di antaranya nih ya. Yang pertama nih, sistem pernafasan pada cacing tanah. Ya, sistem pernafasan pada cacing tanah. Cacing tanah tidak punya pernafasan khusus. Ya, jadi dia bernafas melalui permukaan kulit. Jadi ingat ya, cacing bernafas melalui permukaan kulit. Jadi kulit cacing itu basah dan berlendir. Nah, itu untuk menyerap oksigen dari udara. Nah, ini di sini ada gambar ya, gambar ilustrasi bagaimana kulit cacing itu bisa langsung ya. Jadi ini ada kapiler pembuluh darah ya. Jadi oksigen dari kulit cacing itu bisa langsung masuk ke pembuluh darah. Nah, dari pembuluh darah pun bisa karbon dioksida langsung keluar melalui kulit. Jadi kulit cacing ini ya langsung sebagai alat pernafasannya. Oke. Yang kedua, alat atau sistem pernafasan pada serangga. Nah, bagaimana dengan serangga? Ya, nah ini alat pernafasan serangga berupa trakea. Ini yang perlu kamu ingat. Ya, jadi alat pernafasan serangga adalah trakea. Nah, rincinya silahkan kamu lihat di sini, ya dibaca di sini. Nah, lihat di sini ada spirakel, ya. Kemudian dari situ pori-pori ya. Jadi udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di dalam tubuh serangga yang disebut spirakel. Nah, dari situ. Nah, kemudian selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Nah, di sini. Jadi langsung di sini ada trakeanya langsung masuk ke situ. Pernafasannya. Kemudian alat dan sistem pernafasan pada ikan. Tadi sudah kita lihat ya bahwa untuk ikan bernafasnya menggunakan insang ya, bernafasnya menggunakan insang. Nah, di sini ada ya kalian lihat di sini ada insang ya, nanti bisa dibaca lebih jelasnya lagi. Nah, berikutnya nah ini yang tadi ada gambar ya. Bagaimana ikan tadi akan membuka dan menutup mulutnya. Ketika ikan membuka mulutnya, maka air akan masuk. Ya, air akan masuk. Jadi tutup insangnya tertutup di sini, ya. Dibuka mulutnya lalu dikembangkan, maka air akan masuk. Nah, kemudian mulutnya ditutup, ya. Tutup insangnya dibuka, lalu rongga mulutnya ditekan, maka
air akan terdorong keluar di sini melewati insang ikan. Sehingga kemudian insang itu bisa menyerap oksigen yang ada dalam air. Oke. Berikutnya, alat dan sistem pernafasan pada amfibi. Kalian lihat di sini, amfibi apa? Amfibi adalah hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Ya. Nah, misalnya apa nih? Katak, ada di sini katak. Ya. Nah, katak ya mengalami metamorfosis pada saat dia berupa kecebong nih, ya, kecebong bernafasnya melalui insang luar. Ya, jadi ada lembaran-lembaran kulit halus yang mengandung kapiler darah ya di sini insangnya. Tapi kemudian setelah dewasa ya itu bernafasnya menggunakan paru-paru. Selain paru-paru juga menggunakan kulit. Ya, nah itu yang penting di situ. Berikutnya adalah alat atau sistem pernafasan pada reptil. Nah, reptil misalnya sejenis ular, kadal, cicak, buaya, biawak ya. Nah, reptil bernafas dengan paru-paru. Oke. Lanjut lagi. Maaf. Alat atau sistem pernafasan pada burung. Burung juga bernafas dengan sepasang paru-paru. Tapi ada kekhususan lagi pada burung. Ya. Kenapa? Karena pada saat terbang, burung tidak bisa menghirup udara. Lalu bagaimana? Maka pada saat tidak terbang, burung akan mengisi kantong udaranya. Jadi di sini ada kantong udara. Jadi burung juga memiliki kantong udara. Pada saat dia tidak terbang, maka kantong udaranya akan terisi. Dan pada saat terbang, burung akan menggunakan udara yang ada di kantong terbang tersebut. Masuk ke paru-paru. Oke. Berikutnya, alat atau sistem pernafasan pada mamalia. Ya, mamalia adalah hewan yang menyusui. Ya, hewan yang menyusui bisa di darat, bisa di air. Kalau di darat, nah bisa kamu lihat ini mamalia semua nih. Ada sapi, ya, ada rusa, kerbau, jerapah, ya, kemudian dan lain sebagainya. Ya, nah, itu mamalia darat. Bernafasnya menggunakan paru-paru. Pernafasan pada paru-paru itu ya ada namanya alveolus ya, alveoli di sini nulisnya, alveolus. Nah, disitulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini ada mamalia air. Ya, mamalia air seperti ikan lumba-lumba, juga masih ada jenis-jenis ikan lainnya. Oke, itu adalah beberapa penjelasan mengenai sistem pernafasan pada hewan. Nah, di sini ada tugas kamu, ayo berkarya. Nah, tapi ini sebenarnya tugas kelompok dan tidak semua harus kamu kerjakan karena satu kelas itu dibagi menjadi 7 kelompok. Jadi nanti ada kelompok 1, kelompok 2, ya, kelompok 3, kelompok 4, sampai kelompok 7 lah. Nah, bisa saja kemudian nanti diundi misalnya, kemudian kelompok 1 siapa, dan kemudian kelompok 1 itu yang membuat bagan cara kerja organ pernafasan pada cacing tanah. Sedangkan kelompok 2 tugasnya membuat bagan cara kerja organ pernafasan pada ikan. Dan seterusnya kelompok 3 membuat bagan cara kerja organ pernafasan pada serangga. Sampai kemudian kelompok 7 membuat bagan cara kerja organ pernafasan pada mamalia. Ya, itu. Bagannya bagaimana?
Ya, sebenarnya di sini sudah ada gambar tadi ya. Ini adalah bagan pernafasan pada mamalia. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, berikutnya sebelum diakhiri ada yang harus kamu renungkan ya. Apa perbedaan organ pernafasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular, belalang, burung, sapi, dan lumba-lumba? Masih ingat ya? Cacing tanah tadi bernafasnya menggunakan kulit. Ya. Nah, kemudian ikan bernafas menggunakan insang. Katak, ya, pada saat masih berudu pakai insang, setelah dewasa pakai paru-paru dan kulit. Ular, ular adalah reptil, pakai paru-paru, organ pernapasannya. Belalang, belalang adalah serangga, pakai trakea. Nah, kemudian burung, burung organ pernapasannya adalah paru-paru. Tapi kemudian ada kantung udara yang membantu proses pernapasan pada saat terbang. Sapi, sapi organ pernapasannya adalah paru-paru. Lumba-lumba, lumba-lumba juga alat pernapasannya paru-paru. Sapi adalah mamalia darat, lumba adalah mamalia air. Oke, itu yang harus kamu renungkan. Nah, terakhir ada kerjasama dengan orang tua. Perhatikan jenis binatang di rumahmu, kemudian buatlah bagan pernafasan hewan tersebut. Ya, jadi bersama orang tua, kamu coba pelajari lagi materinya dulu. Setelah itu perhatikan hewan yang ada di sekitar rumahmu. Mungkin kamu bisa lihat semut, kamu mungkin lihat capung, ya, atau mungkin kamu melihat ada kucing, ya, kemudian mungkin kamu juga pelihara ikan di akuarium. Ya, nah, hewan-hewan itu silahkan kamu buat bagan pernafasannya. Ya, tahu bagan? Ya, bagan itu bisa berupa gambar, ya, di mana dengan gambar itu kamu akan mencoba menjelaskan secara rinci tentang pernafasan. Nah, kenapa pakai gambar? Karena dengan adanya gambar, orang akan lebih mudah memahami apa yang kamu jelaskan. Makanya kemudian dengan menggunakan bagan pernafasan, itu akan menjadi lebih mudah. Oke, Bapak kira itu materi pada pembelajaran 1, ya, materi pada pembelajaran 1 di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Semoga ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan lagi nanti pada video berikutnya untuk pembelajaran 2. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.